Hai semuanya, selamat datang di channelnya Nova. Oke teman-teman, di video kali ini spesial info terbaru tentang Shopee. Jadi teman-teman kalau penggunanya Shopee, kalian wajib nonton video ini teman-teman supaya kalian tahu. Nah, kemarin kalau kalian sempat buka aplikasi mereka, kalau yang lihat ya teman-teman, Shopee itu sempat ngupdate di bar itu webnya mereka itu kalau mereka nanti akan mengupdate atau mengganti jasa info pelayanan jasa kirim ya guys ya. Nah isinya tuh kurang lebih kayak gini, aku bacain ya. Jadi dalam beberapa minggu ke depan, sekarang belum guys, jadi di pengumumannya tuh baru-baru ini, aku beberapa hari yang lalu lah, dia bilang Shopee akan memperbarui sistem pemilihan jasa kirim, yang dimana nanti Shopee itu akan memilih secara otomatis guys jasa layanan kirim terbaik yang akan kita pakai berdasarkan estimasi kedatangan produk kalian atau sampai cepat atau enggaknya sama kapasitas produk. Nah, dari artikel ini teman-teman kalau kalian bisa lihat tadi aku bilang secara otomatis Shopee ya akan memilihkan jasa pelayanan kirim. Nah, aku nggak tahu apakah nanti maksudnya otomatis di sini kita udah nggak bisa pilih manual lagi jasa kirim yang kita mau ke tempat kita, ataukah nanti dari Shopee itu akan misalnya nggak bisa diklik pemilihan jasa kirimnya karena misalnya nanti mereka akan nyesuaiin jasa kirim terbaik yang akan ke alamat kita tuh menggunakan apa gitu loh guys. Nah, di sini kita belum tahu karena Shopee belum update lagi gitu. Nanti akan kita lihat mungkin kalau beberapa minggu ke depan ada update yang terbaru di aplikasi Shopee kalau kita belanja kayak gitu ya guys. Nah, pengumumannya kira-kira kayak gitu kemarin. Nah, kalau kalian baca di situ ya guys ya, mungkin begini ya, kenapa Shopee kasih pengumuman kayak gini, karena beberapa tahun ini dia menjalankan aplikasi pengiriman jasa ekspedisi mereka sendiri kayak gitu loh guys. Banyak mungkin dari penggunanya pembeli atau penjual komplain karena misalnya barangnya tuh diterima mereka sedikit lama dari estimasi waktu gitu loh, atau misalnya kayak kalau kalian gunain jasa kirim resminya Shopee, nah itu kan banyak kurang lebih agak sedikit bermasalah, banyak juga gitu yang barangnya lama banget sampainya ke tempat mereka kayak gitu loh guys ya. Nah, kalau kalian tahu lah kalau kalian menggunakan ekspedisi mereka yang mana yang sedikit lama itu. Nah, mungkin karena banyaknya komplain ke customer service mereka teman-teman, jadi Shopee ini memperbarui untuk jasa layanan kirim ini berdasarkan daerah kita, ada estimasi waktu kedatangan ataupun produk kualitas produk yang kita kirim gitu loh. Jadi mungkin meminimalisir pengguna yang salah memilih jasa ekspedisi kayak gitu loh guys. Nah, nanti kalau teman-teman bisa melihatnya nanti beberapa minggu ke depan mungkin di aplikasinya akan berubah kayak gitu loh guys. Nah, kemarin kalau saya lihat opsi tipe layanan ya, teman-teman juga bisa lihat nanti gambarnya di sini. Nah, biasa kan kalau kita tahu ya layanan pengiriman Shopee itu ada Shopee Express Instan, kemudian Shopee Someday, kemudian Shopee Standard Express kayak gitu lah guys. Nah, nanti di klasifikasi kalian bisa lihat ya, di jasa kirimnya instan ini dia hanya menggunakan 3 nih, Shopee Express, GoSend, Grab Express, kemudian Someday-nya mereka menggunakan Shopee Express juga, GoSend dan Grab Express sama aja ya. Nah, untuk pengiriman dalam kota 3 jam sampai 6 sampai 8 jam kayak gitu, luar kota dia nggak ngelayani ya. Nah, kalau next day mungkin orang yang akan memilih ibaratnya kayak pengen sampai cepat barangnya, mereka mungkin hanya akan menyarankan menggunakan JNE yes ya, yakin esok sampai. Nah, kayak gitu loh guys. Jadi kalian kayaknya nggak bisa memilih kalau di sininya kalau lihat tabelnya gitu. Cuma kita nggak tahu ya nanti aplikasinya seperti apa. Nah, kalau reguler ini guys, ini kan yang kebanyakan digunakan oleh pengguna Shopee atau penjual pembeli, kebanyakan reguler ya guys ya, estimasi standar sampai gitu, tapi normalnya sampai barang-barang kalian kayak gitu ini. Nih, dia masih ada untuk Shopee Express standar yang ini ya. JNT, kemudian Ninja, ID secepat, JNE dia masih menggunakan itu. Nah, kalian bisa lihat kalau estimasi di sini ya, dalam kota 2 sampai 4 hari, luar kota 2 sampai 7 hari. Nah, ini yang hemat nih guys. Dia hanya menggunakan JNT, kemudian Halu. Nah, biasanya kalau yang Standard Express kemarin kan Shopee kan kerjasamanya sama si cepat Halu nih guys, makanya kalau yang luar pulau itu kalian bisa lihat luar kota 2 sampai 14 hari. Nah, di situ kebanyakan yang biasanya sering komplain kalau yang kalian nonton di video aku tuh kebanyakan karena yang ngantar barang kalian biasanya ekspedisinya secepat Halu kerjasamanya kayak gitu loh. Itu tuh hemat, paket hemat karena ongkir mereka tuh murah banget kayak gitu. Jadi sesuaiin sama pelayanan mungkin ya. Nah, kalau yang kargo mereka hanya akan melayani pakai GTR JNE ya, dari JNE-nya. Jadi nggak mungkin kalau barang berat kalian beli di Shopee, mereka nggak akan menyuruh kalian guys menggunakan ekspedisi lain selain pilihan ini. Mungkin untuk aku nggak tahu ya kenapa mereka hanya menggunakan GTR dari JNE-nya gitu loh. Apakah ini ditentukan dari Shopee atau berarti kita kan sebagai penjual, kalau penjual tuh nggak bisa pilih lagi kayak gitu lagi ekspedisinya karena ditentuin menggunakan ini kayak gitu.
Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini, kira-kira nanti Shopee itu kasih gambaran opsi pemilihan pengiriman. Nah, kalau kalian biasanya check out beli barang ya guys ya, kita kan bisa pilih tuh apa namanya, untuk lihat ongkirnya masing-masing produk, ya apa, masing-masing barang kita beli itu berat di mana ongkirnya, terus kita misalnya bikin ganti agak ringan. Nah, ini kalian bisa lihat aku tampilan di sini ya guys ya. Ini contoh format terbaru. Jadi nanti info plan yang saya kirim kalau kalian cek belanja guys akan berbeda. Kalau kalian bisa lihat ya, gratis ongkir, kalian mau cek tuh berapa, kalian bisa lihat gambarnya ya. Nih, di sini tampilan lamanya itu, tampilan lamanya kalau kita ngecek sekarang nih masih kayak gini. Nah, nanti tampilan barunya kalian bisa lihat sebelahnya itu. Nanti akan ada pilihan kayak gini ya. Kalau biasanya kan someday-nya dia ditulisnya kayak gini. Apa namanya? Diterimanya misalnya tanggal berapa, terus itunya biar berapa bayarnya. Nah, kalau yang nanti yang terbaru ini dia nggak ada tulisan Shopee Express Instan-nya lagi. Jadi kayak dia kayak mempangkas atau nggak tahu ya, mempersempit mungkin pemilihan buat teman-teman. Jadi kalau pengen yang kayak dalam kota Jabodetabek nggak usah menggunakan JNE atau JNT, mungkin mungkin seperti itu. Cuma nanti kita lihat aja apakah bisa diklik atau enggak nanti pemilihan pengiriman barangnya. Jadi kita belum tahu juga karena ini kan tampilan gambarnya kan seperti itu, tapi kan belum prakteknya belum ada kayak gitu loh guys. Jadi gambaran kayak gitu. Terus kemudian kalau kalian udah check out, kalau kalian check out tuh kalian bisa lihat nih gambar selanjutnya nih. Perbedaan halaman informasi ongkir itu kan udah tadi ya nih. Perbedaan pada halaman opsi pengiriman saat check out nih, check out yang aku bilang ya. Nah, kalau biasa tampilan lamanya guys kayak gini ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa zoom tuh atau kalian bisa pause dulu video aku, kalian lihat. Biasa kan gini ya, yang instan ya instan aja, someday, nah next day ada regular. Nah, yang regular ini kan kebanyakan yang sering dipakai teman-teman nih. Kalian bisa lihat. Kalau regular tampilan yang lama, kita tuh bisa pilih, misal kayak tadi ya JNE, JNT, kita mau pilih yang mana tuh ada tuh. Kalian bisa lihat ya di gambar itu. Nah, kalau tampilan barunya kalian bisa bandingin. Di regular itu guys, dia hanya misalnya gini ya. Apa namanya? Tulisannya tuh nggak ada yang bisa format untuk memilih itu loh. Misalnya kita menggunakan ekspedisi apa. Nah, takutnya aku karena Shopee ini secara otomatis, nanti misalnya kita bisa mengklik regular, tapi kita nggak tahu misalnya ekspedisi mana yang akan digunakan untuk mengirim, takutnya seperti itu karena tampilan barunya juga masih ngambang kayak gitu loh guys. Mudah-mudahan aja ketika kita klik regular masih ada pilihan, kita bisa memilih ekspedisi mana yang kita mau. Jadi maksudnya tadi Shopee milihkan secara otomatis menurut penjelasan mereka itu, mudah-mudahan nggak otomatis kita hanya mengikut dari sistem otomatisnya di Shopee atau keinginan pihak Shopee atau penjual pengen menggunakan apa gitu loh. Karena kan mereka kan juga nggak tahu kan di wilayah kita ini misalnya di sana bagus JNE atau misalnya JNT. Nah, di wilayah kita ini pelayanannya kita kan nggak tahu kan, mereka juga nggak tahu Shopee itu atau pihak penjual itu kalau misalnya yang ini ekspedisinya nggak bagus kalau tempat kita, karena ekspedisi itu berbeda-beda guys pelayanannya. Kalau ya pekerjanya atau SDM-nya di sini bagus, pelayanannya ya bagus. Di kota lain belum tentu kayak gitu. Jadi moga-moga di sini secara otomatis pemilihannya kita masih bisa pilih ekspedisi yang kita mau ya. Nah, ini tuh gambaran kalau kita baca dari pengumumannya aja gitu loh guys. Jadi info ini tuh buat jaga-jaga aja lah kita gitu kan. Semoga lah kita masih bisa memilih, meskipun otomatis dari Shopee-nya kita bisa pilih ingin menggunakan apa, karena itu kan kebebasan kita sebagai pembeli ya. Nah, kalau per hari ini tanggal 23 ini guys, aku masih cek dia masih format yang lama, jadi belum diganti. Nah, nanti kalau kita pengen bener praktek format yang barunya, semoga beberapa minggu depan ada kabar baik lagi, atau misalnya dipermudah aja untuk pengiriman kayak gini loh. Mungkin secara otomatis mereka rekomendasikan kayak misalnya kalian harus menggunakan JNE atau JNT atau ID Express atau apalah itu ke daerah kalian, karena misalnya estimasi mereka lebih cepat sampai, misalnya ada estimasinya tuh kan. Nah, disarankan menggunakan ini, mereka boleh misalnya kayak gitu kita nyarin. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau, kita harapkan nanti misalnya jasa pelayanan yang bisa kita klik di aplikasi mereka itu bisa memberikan kebebasan juga kepada kita ya guys ya, untuk memilih ekspedisi sesuai dengan yang kita mau. Nah, karena tadi teman-teman lihat gambarannya yang diumumin Shopee itu kan cuma sekilas tuh. Semoga aja ada, misalnya pas kita klik regulernya itu nggak otomatis pengiriman menggunakan apa, jadi kita masih bisa memilih kita ingin menggunakan apa kayak gitu loh guys. Cuman kalau mereka menekankan pemilihan otomatis, maksudnya di sini otomatis itu apa gitu? Apakah kita nggak bisa memilih lagi, atau apakah emang nanti ditentukan berdasarkan barang yang kita beli dan daerah kita jauhnya kemana gitu loh guys. Nah, kayak gitu. Karena kan kalau alamat itu bisa terbaca langsung ya, jauh nggak hanya estimasi ke tempat kitanya kayak gitu loh guys ya.
Nah, semoga teman-teman yang nonton video ini mendapat informasi sedikit dan tahu ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya beberapa minggu ke depan di aplikasi Shopee akan ada perubahan tentang jasa pengiriman. Nah, teman-teman, untuk prakteknya nanti setelah misalnya peluncuran jasa kirim aplikasi mereka ini dijalankan, aku akan bikin next video lagi untuk membahas apakah plan ini bagus atau misalnya efisien kan buat kita sebagai pengguna layanan jasa Shopee yang setia ya teman-teman ya. Oke guys, buat kalian yang menonton video aku, nanti jangan lupa setelah kalian close video ini, kalian klik dulu tombol like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian pengen tanya lagi. Nanti aku akan update informasi terbaru lagi untuk next video, lanjutan dari video ini ya guys ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye.